Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Faris Pralubis, NPM B1A025175 dari kelas C. Saya di sini akan mengangkat naskah saya yang berjudul Aspek Sosiologis dalam Konflik Sosial di Indonesia. Aspek sosiologis merujuk pada pendekatan analitis yang digunakan untuk memahami hubungan antara individu, kelompok, serta struktur sosial yang membentuk dinamika masyarakat. Dalam kajian sosial, pendekatan ini menekankan bahwa konflik tidak semata-mata dipicu oleh peristiwa tunggal, tetapi merupakan hasil dari interaksi kompleks antara nilai, norma, peranata sosial, ketimpangan sosial, serta persepsi dan identitas kelompok. Secara teoritis, pendekatan sosiologis memandang konflik sebagai bagian dari mekanisme sosial yang dapat timbul akibat 1. Ketidakseimbangan distribusi sumber daya. 2. Ketidakkesetaraan sosial yang bersifat struktural. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antar kelompok. Yang keempat, mobilisasi identitas atau sentimen komunal. Yang kelima, melemahnya integrasi dan kontrol sosial. Dengan demikian, aspek sosiologis memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap sebab, proses, dan dampak konflik dalam masyarakat. Indonesia merupakan negara multikultural dengan keragaman etnis, agama, bahasa, dan budaya. Keragaman ini membawa potensi integrasi sosial sekaligus risiko konflik apabila tidak dikelola secara inklusif. Sejarah sosial Indonesia menunjukkan bahwa konflik sosial seringkali berakar pada kondisi struktural yang tidak seimbang dan hubungan sosial yang rapuh. Beberapa faktor yang kerap menjadi latar belakang konflik sosial di Indonesia seperti kesenjangan ekonomi antar wilayah maupun antar kelompok sosial, diskriminasi atau marginalisasi kelompok tertentu, pertarungan identitas berbasis etnis maupun agama, persaingan terhadap sumber daya alam dan lahan, penyebaran informasi yang bersifat provokatif. Oleh karena itu, analisis sosiologis sangat penting digunakan untuk mengidentifikasi akar masalah yang tidak tampak secara kasat mata, tetapi mempengaruhi terjadinya konflik. Saya di sini akan mengangkat studi kasus yang terjadi di Poso. Konflik Poso terjadi pada periode 1998 sampai 2001. Konflik ini menunjukkan bagaimana pertentangan antar individu dapat berkembang menjadi konflik komunal yang melibatkan kelompok sosial dalam skala besar. Faktor sosiologis yang berkontribusi dalam eskalasi konflik Poso antara lain ketegangan identitas antar komunitas agama, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, lemahnya komunikasi dan interaksi sosial antara kelompok, penyebaran provokasi, dan instabilitas politik dan melemahnya peranata sosial pasca reformasi. Konflik Poso mengilustrasikan bahwa konflik sosial tidak dapat dipahami hanya melalui dimensi agama atau kriminalitas, melainkan sebagai fenomena sosial yang terkait dengan struktur sosial, konstruksi identitas, dan dinamika kekuasaan dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya teman-teman, aspek sosiologis memberikan kontribusi penting dalam memahami, menganalisis konflik sosial di Indonesia. Melalui pendekatan ini, konflik dapat dipahami sebagai fenomena kompleks yang melibatkan struktur sosial, identitas kelompok, persepsi masyarakat, serta dinamika kekuasaan. Dengan mengaitkan analisis sosial pada studi kasus dan memperhatikan kerangka hukum yang berlaku, penyelesaian konflik dapat diarahkan tidak hanya pada penghentian kekerasan, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosial yang melatar belakanginya. Hal ini diperlukan agar tercipta masyarakat yang lebih harmonis dan lebih stabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.